Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, untuk dimaklumi bahwa pengajian ini adalah dari awal kemarin kita bahas tentang hadis Jibril. Hadis Jibril itu adalah kasusnya terjadi ketika Nabi duduk di masjid, datang dikerimuni oleh para sahabat, kemudian datang seorang yang tadi kenal, duduk dan ucap salam, kemudian bertanya. Pertanyaannya adalah, "Ya Muhammad, mal Islam?" Maka jawab Nabi, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa tasum Ramadan wa tahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Sang penanya mengatakan, "Shaddaqta ya Muhammad, kau benar." Lalu dia bertanya lagi, "Wa mal iman?" Apa itu iman? Maka Nabi menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadri khairihi wa syarrihi ya wal yaumil akhir wal qadri wal khairi wa syarri min Allah subhanahu wa ta'ala." Si penanya mengatakan, "Shaddaqta, kau benar." Lagi dia nanya, "Wa mal ihsan?" Apa itu ihsan? Nabi menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun kau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Dia mengatakan, "Shaddaqta ya Muhammad." Lagi dia nanya, "Wa mas-sa'ah?" Apa itu kiamat? Nabi menjawab, "Mal mas'ul a'rafu minas sa'il." Bukanlah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Lalu nanya lagi, "Wa ma imaratuha?" Apa itu tanda-tandanya? Nah, di situ panjang lah. Nah, untuk malam ini masih kita pada putaran pertanyaan pertama, yaitu mal Islam. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa tasumu Ramadan. Nah, yang terakhir, wa tahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu yang kita bahas hari ini. Ujung daripada pembahasan mal Islam hari ini, karena komponen atau rukun Islam itu ada 5, yang terakhir adalah haji. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang haji, apa itu haji dulu? Biasanya haji digandeng dengan umrah. Haji kalau dikerjakan pada sesuai dengan aturan Islam, pasti ada umrahnya. Karena memang waktu untuk pelaksanaan ibadah haji itu sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan di dalamnya sekaligus umrah. Maka di kitab-kitab fikih kalau bahas haji langsung al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Di kitab ini dijelaskan, sebelum kita rincikan lebih detail, pada pembahasan haji itu fihi asyru mawad, ada 10 materi, ya. Al-maddatul ula, materi pertama, fi hukmil haji wal umrati wa hikmatihi wa hikmati fihima wal hikmati fihima, tentang apa hukum berhaji, apa hukum umrah, dan apa hikmah haji dan umrah. Pertama, hukmuhuma, hukum haji dan umrah dulu. Al-hajju faridatullah ala kulli muslimin. Haji itu adalah sesuatu yang dipadukan oleh Allah kepada orang muslim, ya, laki-laki maupun perempuan. Istata'a ilaihi sabila, syaratnya istita'ah. Dari seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya, satu-satunya kewajiban yang diberikan batasan. Batasannya adalah istita'ah. Jadi kalau Anda mampu, ini artinya banyak orang tidak mampu gitu. Sebab haji ini memiliki kekhususan dia. Dari seluruh bentuk ibadah, satu-satunya haji adalah ibadah yang tidak punya bacaan wajib.
Tidak ada bacaan wajib dalam haji itu. Sholat ada bacaan wajib, ya. Masing-masing punya wajib. Nah kalau haji tidak ada bacaan wajib. Nah karena tidak ada bacaan wajib, haji itu adalah sebuah ibadah yang sangat nampak dan disebut dengan ibadah demonstratif secara fisik. Karena haji itu adalah napatilas dari perjalanan perjuangan Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya. Itulah gambaran ibadah haji. Nah, seakan-akan ukiran sejarah yang terjadi pada Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan sebagai dasar hukumnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia berhaji ke Ka'baitullah bagi siapa yang mampu berjalan. Ada orang mampu uang, kadang di sisi lain tidak mampu, tidak wajib. Ada yang mampu secara fisik dan mental dan ilmu, tapi mungkin kondisi alam yang tidak memungkinkan seperti corona kemarin, ada orang masuk bagian, atau misalnya terjadi perang, atau kendaraan menuju ke sana tidak memungkinkan. Itu semua bagian daripada kata istata'a ilaihi sabila. Nah, sehingga haji itu menjadi unik. Di mana uniknya? Pada suatu saat Nabi Muhammad SAW tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Jadi sahabat yang melihat Nabi melihat nangis sangat keras tangis Rasulullah. Terseduh-seduh begitu, sangat menyedihkan. Ketika selesai Nabi menangis, sahabat bertanya, "Apa yang kau tangis Rasulullah?" Jawaban Nabi, "Yang aku tangis adalah kata labbaik." Labbaik ditangis Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Bukankah labbaik itu panggilan Allah?" Ya. Lalu Nabi menjawab, labbaik itu ada dua macam. Ada labbaik panggilan Allah dan ada labbaik panggilan setan. Nabi jelaskan, labbaik panggilan Allah adalah orang yang menjalankan melaksanakan ibadah haji itu semata-mata karena Allah, tidak ada tendensi lain. Tidak ada yang lain. Itu namanya labbaik panggilan Allah. Lalu labbaik panggilan setan itu apa? Secara terlak arti labbaik itu artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Nah, kalimat itu didengung-dengungkan oleh para jemaah haji sebagai duyufur rahman. Tapi kok anehnya ada labbaik panggilan setan. Ya. Kalau saat haji itu ada labbaik panggilan setan, ya lebih-lebih saat umrah. Jadi yang tawaf bukan hanya orang beriman, setan ikut tawaf. Lalu sahabat nanya, mana labbaik panggilan setan itu? Nabi jelaskan, labbaik panggilan setan itu adalah orang yang berhaji tidak semata-mata karena Allah. Andaikan dia orang kaya, andaikan dia pejabat, maka dia berhaji menghabiskan masa cuti. Seberapa entah, ini mau lewat 12 dulu, bis cuti, bupoh ule, maka dia pakai ONA plus untuk meringkas waktu. Kenapa? Pejabat. Andaikan dia orang kaya, bolak-balik haji tiap tahun. Kenapa? Piknik. Yang jadi piknik oleh Ka'bah. Andaikan dia orang alim, pergi berhaji untuk debat di situ, memamerkan keilmuan. Andaikan dia seorang pedagang, jauh barang juga tuh, duit. Orang berhaji, rukuk terjauh. Ya apa ya deyang nih. Banyak dan harganya mahal di situ. Andaikan dia seorang miskin pergi berhaji cari uang, lah kena itu doang selaput nih. Mula baik panggilan apa jadi selalu. Nah, pantas Nabi menangis. Lalu mana lah baik panggilan Allah? Sugih, dikenik, pejabat, habiskan masa cuti. Kalau dia pedagang jauh barang,
andin nalim debat pamer ilmu, andin jelang, ya kepe, bilang anda kena, sengke haji ni agak, ia manis tatoa, ruang lamu namun dia mampuanin ndak man dulu daripada ni ya panggilan setan, ndak paksa diri haji ni. Tapi kalau sudah benar-benar mampu, sengaja dia menunda-nunda sampai 3 tahun katanya, itu udah bahaya itu. Ada kemampuan secara finansial, secara fisik, secara mental, secara segala-galanya. Dimilih sengaja ditunda sampai 3 sampai 4 tahun ada dalam hadisnya. Itu bahaya itu. Nah, kayak bahaya aja ini. Gupuh lalu salat. Telat lalu salat. Ya. Lain jangkeun dengan berjual tanah berhektar-hektaran sih berhaji. Numpun wasengke. Nah ni sehara yang jual. Lah mau kajian pira berhaji. Lagu sekena berangkat. Antrian sampai 10 tahun. Pada doang ni. Nah, berkaitan dengan itu, jadi haji itu tidak bisa sembarang. Haji itu membutuhkan ketulusan. Haji itu secara lugat artinya berniat dan sengaja. Itu arti haji. Mului, nah ini sekelantong-lantong doang sifatnya. Insyaallah. Nah, kenapa Nabi sampai menangis? Itu persoalan yang sangat esensial, sangat krisis di situ karena membutuhkan tekad yang lurus. Kalau tidak di situ ambruk semuanya. Wa qali Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi ini tadi yang sudah saya bacakan hadis itu, buniyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi tidak ada kecuali Allah. Berembin-embin dan yang berhaji lamun persaksian ini masih longgar, maka jangan heran orang tawaf yang tawaf copet ikut rame-rame. Banyak tuh copet ikut tawaf. Tahun 2014 saya umroh, teman dari Glogor. Ketika sampai tempat asrama baru dia buka tas, ya roek le bawah, itu sirah. Saya nangan arak KTP, arak mun sak kepeng jadi ni apa data-data berharga itu sirah jangan membolong le bawah. Jadi saya kan cinta tawaf baru ni. Tio saya sore tas itu. Jadi saya ikut tawaf, tas dicoret, terus saya ini bercerita menu masih. Nah, jadi ketika orang melakukan ibadah, kalau hendak dengan dasar lillahi ta'ala yang berpangkal asyhadu an la ilaha illallah, itu akan cenderung kepada lebih panggilan setan saja haji ini. Dan tidak sedikit orang-orang berhaji itu yang mohon maaf hanya ikuti ritual belaka, hasilnya jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga ada yang lucu. Ini teman cerita, baru pulang berhaji karena ketika mau berangkat haji dia yang selalu dekat. Di menulek berhaji, mau bercerita, aku heran sih batur ni. Betul Lombok. Jangkit lu kali putaran tawaf masih kurang kambija ye Ka'bah nu ni. Astagfirullah. Telu kali putaran ye berjauh dol ini. Ni tawaf batur. Mempesi lekan tak kambija Ka'bah itu yang tawaf ni. Ibu jual itu aku lemuri. Angkan dikilang yang mesti kebeli. Nding kita. Putaran ketelu dong kena mana. Bar setengah teh sempat ulah mungkin ini bercerita. Setelah selesai dia kita di nara. Hanya di tempat menginapnya langsung ada. Segera yang dia kita melulu kebeli Ka'bah 10 meter juga atas 10 meter merapat. Di ngaras kita hanya ikut kamu nih. Kita utuake doang nih. Astagfirullah. Ndot jula arah apa sih dia nih. Jujur nih sih. Ada sekena perjalanan, ada tobat nih le masjid. Usut. Ternyata ada harta anak yatim yang dia pakai. Ngaku. Nah ini pasang berniat untuk ganti mutobat tuh. Membalas tawaf malik. Ia memperkita. Ini baru ke penggitan di mangkuran itu terima nih. Sekedar baru ni oh iya dia ni lah. No. Berembe yang lain-lain.
Pira dengan tawaf bersama setan. Pira dengan tawaf kehilangan uang di tas yang dia jinjing itu. Nah, sehingga yang teringat ada ketika dia ngaji di Tuan Guru Mustafa Kamal. Dia mengemukakan ayat yang sering kita dengar. Ayat itu mengatakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana." Tidaklah namanya kebaikan orang yang dari timur Ka'bah sujud ke arah barat, orang yang dari barat Ka'bah sujud ke arah timur. Walakinnal birra, akan tapi yang namanya kebaikan man amana, iman dulu. Iman dulu. Nah, arak kancin tiang ngaji waktu nikah dan Haji Ridwan. Batu tempo setelah gunung di Desa Nago. Kenekat mata nun, kembek. Kenekat toh ni ke uli-uli gimana kesirup lampak naik mami. Dot tu sudah apa kena dia ni. Aku bukti yang ayat nu ni. Ayat sambil. Dengar telik mami nu. Maksud sih dia sambil. Kan terbaca ang ayat sih dia. Ingat lagi sisi dia. Yang bacakanlah ayat yang tadi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana. Sengaja tiang temuri Ka'bah ni. Sujud. Menukluy dengan dinarabi dengan tegur-tegur ku ni. 3 kali. Sujud temuri Ka'bah ni. Maksud sida apa? Ya kebuktian ayat ni. Nina dengan tegur-tegur ku ni. Insyaallah. Jadi mu belum ni. Luisa aparan. Apalagi biru triple masalah umroh ni, Allah tumbuh bagaikan jamur musim hujan. Di satu sisi kita senang melihat orang beribadah seperti itu, tapi kita prihatin kalau ibadah itu menjadi ada tendensi yang lain, berubah labbaik panggilan Allah menjadi labbaik panggilan setan. Nah, sedangkan ayat hadis tadi sudah yang jelaskan itu seperti itu. Lanjut penjelasannya, wahwa fardun marrah bil umri. Haji ini sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju marratan. Haji sekali seumur hidup. Sudah ditahu haji sekali seumur hidup, orang merasa bangga kalau makin sering berhaji. Ya. Sehingga tiang ingat dulu di sana di Tuan Guru Mustafa Kamal. Kalau dia mau berpikir jernih, orang kaya yang punya uang banyak, sekali berhaji biayanya berapa? Berikan orang miskin. Jauh lebih besar nilainya daripada dia berhaji. Karena dia sudah sunat dia. Kecuali kalau belum, ya wajar. Ini yang kedua dan seterusnya sudah sunat, hanya sekali seumur hidup. Biaya untuk berhaji itu kalau sudah pertama ya udah pakai apa? Berikan orang miskin aja. Tapi namanya orang kaya ya marah sebaru, marah lalu piknik ya nih. Jadi Ka'bah jadi piknik. Ya. Tapi ya semua itu kita kembalikan kepada Allah kalau sudah tahu alurnya, sudah begitu. Paman zada bahwa tatawu. Barang siapa yang mau menambah hajinya lebih dari 1 kali, itu namanya haji tatawu, bukan haji fardu. Sunat dia masuknya. Tatawu itu dari sunat, ya. Gairu annahu yustahabbu tikraruhu kulla khamsati a'wam. Nah ini dia. Cuma kalaupun yang dinamili ngulangnya sekali 5 tahun, ini bilang tahun. Umroh dalam 2 bulan. Bahkan orang bilang, ya Allah, belum biar kemudian pahalin si anu sekarang dalam umroh. Duduk kepeng doang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda berdasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bima yarwihi an rabbih," tentang apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Itu maksudnya adalah hadis qudsi. Azza wa Jalla, "Inna abdan sahahtu lahu jismahu." Sungguh seorang hamba yang aku berikan dia badan yang sehat, fisik yang sehat. Wa wasa'tu alaihi fil ma'isyah,
Aku berikan longgar dalam rezeki dalam kehidupannya. Yamdi alaihi khamsatu a'wam, berjalan sampai 5 tahun, la yafidu ilayya al-mahrum. Lalu dia tidak la yafidu. Nah, itu yang tadi saya maksud, kalau sudah ada kemampuan untuk berhaji sampai 5 tahun dia, kalau tadi saya sebut 3 atau 4, 5 di sini. Tidak mau sampai 5 tahun. Nah, ini yang ya ancaman Allah di situ. Karena sudah ada kemampuan tapi tidak mau menjalankannya, ya. Itu tentang haji. Amal umrah fahiya sittatu sunnatun wajibatun. Nah, aneh di dalam kitab nih, sunat lagu wajib pun nih. Sunnatun wajibatun, sunat lagu wajib. Liqauli ta'ala, ya, watimul hajja wal umrah lillah. Maksudnya haji itu umrah itu, lamun dengan berhaji sekali seumur hidup, wajib dengan umrahnya sekali selesai. Nah, andin pun yang diman berhaji dengan umrah tetap sunat. Yang merupakan wajib pun sunat. Sunat mu wajib. Ketika orang berhaji pasti dengan umrah. Tidak mungkin haji tanpa umrah. Tapi kalau ada orang belum haji mau di umrah, sunat. Yang merupakan sunat mu wajib. Ya. Bagi yang belum berhaji mau umrah, sunat. Lalu orang sudah berhaji mau umrah lagi, sunat. Yang mungkin sunat mu wajib. Itu umrah. Ya. Wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, hujja an abika wa tamir, hajikanlah bapakmu dan umrah. Ya, liman sa'alahu, inna abi saykhun kabir. Orang yang bertanya kepada Rasulullah, sahabat punya bapak sangat tua, unin sahabat niki, la yastati'u al-hajja, tidak mungkin dia berangkat haji secara fisik. Walal umrah, dia mungkin wala za'na, ya. Az-za'na itu artinya wara rehlah, tidak mungkin melintasi perjalanan. Jawaban Nabi, hujja an abika wa tamir, hajikan bapakmu dan umrahkan. Nah, hadis ini kan berkaitan tentang badal haji. Badal haji itu orang yang boleh melakukannya bila dia sudah berhaji. Tidak bisa haji itu dilakukan badalnya oleh orang yang belum berhaji. Jadi mana untuk dia, orang untuk dia aja belum, kan orang. Nah, begitu juga ini kan masih hidup tetapi sudah tua. Bagaimana kalau orang yang berhaji itu orang tuanya sudah meninggal, untuk menghajikannya itulah dia badal. Padahal haji itu boleh. Ada sebagian ulama mengkias kalau haji itu bisa dengan badal, maka sholat dia kaitkanlah dengan fidyah. Nah, walau demikian tapi Imam Syafi'i tidak sependapat kalau fidyah sholat itu. Nah, ini haji dan ini umrah. Hikmatuha, itu tadi hukum, dasar hukum haji dan umrah. Sekarang hikmahnya, hikmatuhuma, hikmah haji, hikmah umrah. Yang belum skematiskan tentang apa inti haji, apa tujuan haji, apa rahasia haji, apa umrah, apa hikmah haji. Nanti pada berikutnya ini masih saya pakai kitab ini dulu, ya. Minal hikmati fil haji wal umrah, di antara hikmah berhaji dan umrah itu adalah tathhirun nafas min athari dzunub, ya, litasbiha ahlan likaramatillahi ta'ala. Hikmah haji dan umrah itulah tathhirun nafas, mensucikan jiwa. Jiwa ini kalau suci dia tenang. Jiwa itu kalau bersih dia tidak pernah meronta. Jiwa ini kalau tenang dia cenderung kembali kepada keasliannya yang suci itu, maka dia berzikir kepada Allah. Nah, dari apakah
Jiwa itu dibersihkan min asarid dzunub, ya, dari pengaruh-pengaruh dosa dan salah. Ada hal yang perlu kita renungkan, kata-kata tatahirun nafas, sucikan jiwa. Kalau badan ini disucikan boleh dengan air, boleh dengan tanah. Tapi kalau jiwa dibersihkan dengan apa? Dengan haji, coba. Haji mensucikan jiwa, umrah mensucikan jiwa, zikir mensucikan jiwa, taubat mensucikan jiwa, tasbih mensucikan jiwa, takarrub kepada Allah seluruh bentuknya adalah mensucikan jiwa, bukan dengan air, bukan dengan bukan dengan tanah. Jadi dari syahadat tauhid, syahadat rasul, salat, zakat, puasa, haji, itu adalah rukun Islam yang mensucikan jiwa-jiwa orang beriman. Untuk apa? Litusbiha ahlan li karamatillahi ta'ala, agar dia menjadi pantas. Ahlan namanya itu, yang pantas itu, pantas menjadi ahli, orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, bidaril akhirah, di negeri akhirat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu pun berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal bait falam yarpus, siapa yang berhaji ke Baitullah ini tidak ngomong kasar, walam yapsuk, tidak berbuat fasik, kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh, dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang dilahirkan dari kandungan sang bunda. Itu apa? Penjelasan dari tadi itu semua adalah bicara kita hukum dan hikmah. Kemudian apa namanya? Nanti pada pembahasan berikutnya baru kita akan bahas tentang apa inti haji, apa tujuan haji, apa rahasia haji, apa hikmah haji, apa fadilah haji pada diri kita, pada diri orang yang melakukan haji. Sehingga, dan kenapa orang yang menjadi jamaah haji itu disebut duyufur rahman. Kata-kata duyufur rahman itu boleh jadi di awalnya memang akan menjadi duyufur rahman, tapi di tengah jalan kandas. Karena ada orang yang niat awalnya baik, di tengah-tengah jalan nanti kacau, hilang kebaikan itu, berubah menjadi lebih panggilan setan. Nah, ini pengantar kita bicara tentang haji. Tetapi nanti ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang bisa haji dilaksanakan satu malam, nah, dan tidak kemana-mana. Itu hadis Nabi itu. Ada ibadah tertentu yang dilakukan pada malam hari, pagi-pagi dia disamakan dengan orang berhaji yang mendapatkan haji mabrur. Nah, nanti kita bahas itu. Ini dulu sekedar pengantar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada faedah, manfaat, ada guna dan ada nilai untuk kita semua. Singkat tapi padat lebih baik daripada banyak tapi tidak bernilai. Menjadi bahasa sasang sekecet lagunya leket, anda selalu lagu nyempuan. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita dialog di luar nih.